Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rizka Salsabila akan menjelaskan tentang apa itu logika. You didn't have to cut me off. Say that I can never know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so loved. You didn't have to stop so long. Had to fight torture, change your number. I said I don't need that though. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pernah gak sih kalian merasa bingung saat mendengar seseorang berargumen? Kadang kalimatnya terdengar meyakinkan, tapi ada sesuatu yang janggal. Atau sebaliknya, kita yakin sudah menjelaskan sesuatu, tapi orang lain tetap bilang, argumen kamu kok gak masuk akal? Nah, disinilah logika bekerja. Logika adalah seni untuk berpikir dengan rapi, runut, dan benar. Dan hari ini, kita akan masuk ke dunia logika. Bukan untuk membuat hidup lebih rumit, tetapi membuat pikiran kita lebih tajam. Yang pertama, apa itu logika? Bayangkan kalian punya lemari baju. Kalau lemari itu berantakan, kita susah menemukan apapun. Tapi kalau tertata, semua terasa lebih mudah. Logika bekerja seperti itu. Ia merapikan isi pikiran kita. Secara etimologis, logika berasal dari bahasa Yunani, logos, yang berarti pikiran, kata, atau alasan. Sedangkan secara ilmiah, logika adalah ilmu yang mempelajari tentang aturan-aturan berpikir yang benar sehingga kita tidak tersesat dalam kesimpulan yang keliru. Dengan logika, kita tidak hanya tahu apa yang harus dipikirkan, tetapi juga bagaimana cara berpikirnya. Lalu, untuk apa kita belajar logika? Coba bayangkan hari-hari kalian menimbang di mana berita yang bisa dipercaya, memutuskan kapan belajar, bahkan menentukan apakah seseorang jujur atau tidak. Itu semua membutuhkan penalaran. Logika membantu kita mengenali argumen yang kuat dan yang lemah, menghindari manipulasi, dan melatih sikap kritis yang makin penting di era informasi sekarang ini. Tanpa logika, kita mudah terbawa emosi. Dengan logika, kita belajar menimbang secara rasional. Lalu, gimana sih cara berpikir dengan logika itu? Ada dua bentuk pikiran, ada dua cara berpikir dalam logika. Yang pertama, deduktif. Dari umum ke khusus. Bayangkan sebuah payung besar, di bawah payung itu semua unsur yang lebih kecil ikut masuk. Dalam deduksi, jika premis besarnya benar, maka kesimpulannya pasti benar. Contoh, semua logam memuai. Besi adalah logam, maka besi memuai. Sederhana, jelas, dan pasti. Seperti matematika, tegas, tidak ambigu. Yang kedua, ada cara berpikir induktif, dari khusus ke umum. Sebaliknya, induksi mirip seperti menyusun puzzle. Kita mengumpulkan potongan-potongan informasi kecil, lalu menyimpulkan gambaran besar. Contoh, besi memuai saat dipanaskan. Emas memuai saat dipanaskan. Maka,
logam pada umumnya memuai. Tidak 100% pasti, tapi sangat masuk akal. Dan inilah cara ilmuwan bekerja. Observasi, lalu generalisasi. Kemudian ada proposisi, bangunan dasar sebuah argumen. Sebelum kita membuat argumen, kita butuh batu batanya, yaitulah proposisi. Ternyata yang bisa dinilai benar atau salah ada beberapa jenis. Yang pertama, proposisi kategoris. Sederhana, langsung. Semua mahasiswa rajin. Subjek dan predikat terhubung jelas. Yang kedua, ada proposisi hipotesis. Seperti jalan bercabang. Jika terjadi, maka itu terjadi. Jika kamu belajar, kamu akan paham. Yang ketiga ada proposisi disjungtif. Memberikan pilihan. Dia berada di kampus atau di rumah. Dari proposisi-proposisi ini, kita membangun argumen yang solid. Lalu ada argumen dan validitas. Sekarang, bayangkan kalian membuat jembatan dari premis ke kesimpulan. Lalu, struktur jembatan itu kuat, maka orang yang lewat akan aman. Tapi, kalau strukturnya salah, ia akan roboh. Argumen terdiri dari premis dan kesimpulan. Yang kita uji dalam logika adalah validitas. Apakah jembatan ini dibangun dengan struktur yang benar? Contohnya, jika seorang rajin belajar, ia akan lulus. Andi rajin belajar, maka Andi lulus. Strukturnya benar, valid. Tapi, hati-hati, valid itu belum tentu benar secara fakta. Yang diuji adalah bentuknya, bukan kebenaran si premisnya. Lalu, sesat berpikir, jebakan yang harus dihindari. Kadang, kita merasa sudah berpikir logis, ternyata tidak. Ini yang disebut fallacies atau sesat berpikir. Beberapa contoh yang sering terjadi dalam obrolan sehari-hari. Ad hominem, menyerang orangnya bukan argumennya. Dia salah karena dia malas. Kata strawman, memelintir argumen lawan agar tampak lemah. Lalu ada bandwagon, ikut-ikutan mayoritas lalu menangkap, itu pasti benar. Kemudian kata post hoc, mengira dua hal berurutan pasti ada hubungan sebab akibat. Menghindari fallacies adalah langkah penting untuk berpikir jernih dan tidak terjebak manipulasi. Jadi, logika bukan sekedar teori yang kaku. Ia adalah alat untuk merapikan cara kita berpikir, membantu kita melihat mana yang benar, mana yang hanya terlihat benar. Dengan logika, kita bisa menjadi pembelajar yang kritis, komunikator yang kuat, dan manusia yang lebih bijak dalam mengambil keputusan. No! God, please, no! 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 Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, berpikir benar adalah langkah awal menuju hidup yang lebih cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.